Perkenalkan, nama saya Kristantil Menturuan. Saya dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Pagaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang matriks. Mulai dari pengertian matriks, notasi matriks, ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, kesamaan dua matriks, dan operasi matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bentuk matriks ialah seperti ini. Angka yang berada di dalam kurung ini atau dalam kurung siku ini disebut elemen atau entry. Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa matriks tersusun atas baris dan kolom. Yang dimaksud dengan baris itu yang bentuk horizontal atau memanjang ke samping, dan yang dimaksud dengan kolom yang bentuk vertikal atau menurun ke bawah. Berarti dari matriks ini kita dapat bahwa barisnya adalah 1, 2, dan 3 dan kolomnya adalah 1 dan 3. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks, AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris KI dan kolom KJ. Contoh diketahui sebuah matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elemen pada baris kedua kolom ketiga sama dengan A, 2, 3. Berarti baris kedua ini baris pertama, kedua berarti 4, 5, 6, dan kolom ketiga kolom 1, kolom 2, kolom 3 berarti baris kedua kolom ketiga sama dengan 6. Dan yang berikutnya elemen pada baris ketiga, baris 1, 2, 3, kolom ke-1, baris ketiga kolom ke-1 sama dengan 7. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contoh sebuah matriks A 5, 4, 3, 1, 3, 5. Ordo dari matriks A ini adalah 2 kali 3 atau ditulis dengan A 2 kali 3. Tadi dikatakan M baris N kolom, maka M-nya atau baris dari matriks A ini terdiri dari 1, 2 baris, dan N-nya atau kolom dari matriks A ini terdiri dari 1, 2, 3 kolom. Jadi M kali N berarti baris kali kolom. Barisnya tadi, M-nya tadi 2 baris, N-nya 3 kolom, berarti ditulis A 2 kali 3. Jenis-jenis matriks dibedakan menjadi dua, yaitu jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom, dan jenis matriks berdasarkan pola. Berikutnya adalah jenis-jenis matriks. 1. Jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris maksudnya adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Ingat tadi baris yang berbentuk horizontal, yang berarti ke samping. Contohnya ini matriks A sama dengan 2, 1, 3, dan matriks B sama dengan 0, 1. Yang kedua, matriks kolom, yaitu terdiri dari satu kolom. Contoh matriks A sama dengan 3, 1, 2. Tadi kolom yang vertikal.
ke bawah. Dan contoh yang kedua, matriks B sama dengan 21. Yang ketiga, matriks persegi panjang, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contohnya, matriks A sama dengan 215 309. Ini barisnya, matriks A ini cuma terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Baris dan kolomnya berbeda. Terus yang matriks B sama dengan 210723. Ini barisnya ada 3, kolomnya 2. Yang berikutnya adalah matriks diagonal atau D, yaitu matriks persegi. Ingat, matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0 dan elemen lainnya 0. Diagonal utamanya tidak semua 0 tapi elemen lainnya 0. Contohnya ini matriks D 3 kali 3 sama dengan 1 0 0 0 4 0 0 0 1. Ini bisa kita lihat bahwa diagonalnya ini enggak semua 0, 1 4 1 enggak, tapi elemen lainnya semuanya 0. Lalu ada contoh berikutnya, matriks D 3 kali 3 terdiri dari 3 0 0 0 0 0 0 0. Diagonal utamanya terdiri dari 3 0 0. Intinya diagonal utamanya tidak boleh semuanya 0, tapi elemen lainnya harus 0. Yang ini 0 0 0, ini juga 0 0 0. Lalu yang berikutnya ada matriks identitas, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya semua bernilai 1, elemen lainnya 0. Ingat, diagonal utamanya harus bernilai 1 dan elemen lainnya 0. Seperti contoh ini, matriks I 3 kali 3 sama dengan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kita dapat melihat bahwa diagonal utamanya terdiri dari angka 1. Nggak boleh angka lain atau nilai 0, pokoknya harus nilai 1. Dan elemen lainnya harus bernilai 0. Yang berikutnya ada matriks persegi, yaitu memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Baris dan kolom yang sama. Kalau tadi matriks persegi panjang, baris dan kolomnya berbeda. Kalau matriks persegi, baris dan kolomnya sama, jumlah baris dan kolomnya sama. Contoh matriks A 1 2 3 3 4 5 2 1 1. Ini bisa kita lihat barisnya ada 1 2 3, kolomnya juga ada 1 2 3. Berarti jumlah baris dan kolomnya sama-sama 3, sehingga membentuk kayak persegi kayak gini. Dan yang kedua, matriks B terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Baris dan kolom, jumlah baris dan kolomnya sama. Dalam matriks persegi ini ada yang dinamakan trace, yaitu hasil penjumlahan diagonal utama. Hasil penjumlahan diagonal utama namanya trace. Contohnya ini ada matriks A 3 5 1 4 2 4 1 3 1. Yang diagonal utamanya itu yang ini 3 2 1. Yang ini diagonal utama. Jadi hasil penjumlahan yang 3 2 1 ini, yang ketiga angka ini disebut trace. Kalau yang ini, yang diagonal yang ini merupakan diagonal sekunder atau samping.
ini diagonal sekunder atau samping. Sekunder. Yang berikutnya ada matriks segitiga, yaitu matriks persegi dengan elemen-elemennya di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Elemen-elemen yang di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Yang pertama, matriks segitiga atas atau U, yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Contoh, ini ada matriks U sama dengan 1, 3, 2, 0, 5, 1, 0, 0, 1. Tadi dikatakan matriks segitiga atas itu elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Di bawah diagonal utama. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa diagonal utamanya itu ini. Di bawah diagonal utamanya ini kan nilai 0. Jadi ini kayak membentuk segitiga gitu, kayak gini. Ini segitiga atas. Semua di bawah, elemen di bawah diagonal utamanya ini nilai 0. Lalu ada matriks segitiga bawah atau L, yaitu elemen-elemen yang di atas diagonal utama semuanya 0. Di atas diagonal utama semuanya 0. Kalau tadi matriks segitiga atas, elemen di bawah diagonalnya 0. Kalau yang segitiga bawah, elemen di atas diagonalnya itu semuanya 0. Contohnya, matriks U sama dengan 1, 0, 0, 3, 5, 0, 1, 2, 3. Ini diagonal utamanya 1, 3, 5. Lalu ini segitiga yang terbentuk. Kita dapat melihat bahwa elemen di atas diagonal utamanya nilainya 0. Jadi membentuk segitiga kayak gini. Transpos matriks yaitu menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Contohnya, sebuah matriks A yaitu 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 1, 1. Transpos A transpos yaitu kita menukar yang baris ini menjadi kolom dan yang kolom ini menjadi baris. Baris ini, baris angka 1, 2, 3 ini kita berubah menjadi kolom, jadi kesusun ke bawah. Hasilnya jadi seperti ini: 1, 3, 2, 2, 4, 1, 3, 5, 1. Kalau kita lihat dari sini, kalau 1, 3, 2 ini kalau di matriks A itu kolom, tapi kalau dirubah menjadi A transpos jadi baris. Contoh kedua, ini ada matriks A 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3. Dirubah menjadi A transpos. Ingat tadi tabelnya dirubah menjadi baris. Kolom dirubah menjadi baris, baris dirubah menjadi kolom. Hasilnya A transpos sama dengan 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3. Kita lihat di sini bahwa matriks A tetap sama dengan A transpos, tidak ada yang berubah. Jika A sama dengan A transpos, matriks A disebut matriks simetris. Jadi kalau matriks A hasil diubah ke A transpos, hasilnya tetap sama, itu namanya matriks simetris. Matriks A dinyatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Contoh, diketahui matriks A sama dengan setengah, 0, 5, 9, dan matriks B sama dengan sin pi per 6, 0, akar 25, dan 3 kuadrat. Seperti yang kita ketahui bahwa sin
sin pi per 6 ini sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat ini sama juga dengan setengah. Lalu akar 25 sama dengan 5 dan 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi kita sin pi per 6 ini sama dengan setengah, dan akar 25 ini sama dengan 5, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dapat kita tulis bahwa A sama dengan matriks A sama dengan setengah 0, 5, 9, dan matriks B sama dengan sin pi per 6 ini tadi sama dengan setengah 0, akar 25 sama dengan 5, 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi A sama dengan B, matriks A sama dengan matriks B. Dalam operasi matriks ini ada penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar dengan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Dua buah matriks atau lebih bisa kita jumlahkan apabila ordonya sama. Dari contoh soal ini kita lihat bahwa ordonya sama, yaitu 3 baris dan 2 kolom. Yang ini juga 3 baris dan 2 kolom. Cara menjumlahkan matriks ialah dengan menjumlahkan elemen atau entry yang seletak. Elemen atau entry yang seletak. Jadi dari contoh ini kita jumlahkan angka 1 dengan 2 karena angka 1 dengan 2 ini terletak di posisi yang sama, yaitu baris pertama, kolom pertama. Mari kita jumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3, lalu 3 ditambah 4 sama dengan 7, 5 ditambah 6 sama dengan 11, 7 ditambah 8 sama dengan 15, 9 ditambah 10 sama dengan 19, dan 12 ditambah 11 sama dengan 23. Jadi hasilnya adalah 3, 7, 11, 15, 19, 23. Yang kedua ada pengurangan matriks. Metode pengurangannya sama dengan kayak penjumlahan matriks, yaitu dengan mengurangi elemen atau entry yang seletak. Dari segi mari kita kerjakan contoh soal ini, yaitu 1 dikurang 3 sama dengan minus 2, 3 dikurang 4 sama dengan minus 1, 5 dikurang 4 sama dengan 1, 7 dikurang 8 sama dengan minus 1, 9 dikurang 10 sama dengan minus 1, dan 11 dikurang 11 sama dengan 0. Jadi hasil pengurangan dari matriks ini adalah minus 2, minus 1, 1, minus 1, minus 1, 0. Yang ketiga ada perkalian skalar dengan matriks. Contohnya, jika matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, tentukan matriks 3A. Cara mengalikannya yaitu kalikan skalar dengan semua elemen. 3A ini 3 ini adalah skalar, angka 3 ini adalah skalar, berarti kalikan angka 3 ini dengan semua elemen. Berarti 3A sama dengan 3 dikali 1, 2, 3, 4. Kalikan skalar ini dengan semua elemen atau entry. 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi
3A itu sama dengan 3, 6, 9, 12. Yang terakhir ada perkalian matriks dengan matriks. Misal diketahui matriks A M kali N dan matriks B N kali P. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Jadi ditulis A M kali N dikali B N kali P sama dengan AB M kali P. Artinya, dua buah matriks bisa kita kalikan kalau jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Misalnya matriks A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katanya tadi jumlah kolom pada matriks pertama atau jumlah kolom pada matriks A ini harus sama dengan jumlah baris pada matriks B ini. Kita lihat jumlah kolom pada matriks A ini ada 2 kolom, dan jumlah baris pada matriks B ini juga ada 2. Jadi ini kolomnya 2, ini barisnya 2. Contoh soal, diketahui matriks A 2 kali 3, matriks B 2 kali 4, C 3 kali 2, dan D 2 kali 5. Manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya? Oke, yang pertama, matriks A 2 kali 3 dikali matriks B 2 kali 4. Kita lihat di sini, kolom dari matriks A ini 3 dan baris dari matriks B 2. 3 dengan 2 tidak sama. Ini tidak sama ya, makanya tidak bisa diselesaikan. Lalu matriks A 2 kali 3 dikali matriks C 3 kali 2. Ini kita lihat bahwa kolom dari matriks A sama dengan 3 dan baris dari matriks C sama dengan 3 ini sama, maka ordo hasil perkaliannya nanti jadi AC. Kalau ordonya baris dari matriks A dikali dengan kolom dari matriks C, berarti ordonya 2 kali 2. Lalu yang ketiga ada matriks C 2 kali 3 dikali matriks D 2 kali 5. Ini kita lihat 2 kali 3, kolomnya 3, ini barisnya 2, ini tidak sama, jadi tidak bisa diselesaikan. Lalu yang berikutnya ada B 2 kali 4 dikali C 3 kali 2. Ini juga tidak sama, maka tidak bisa diselesaikan. Jadi cara mengalikannya itu kita buat contoh soal. Jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 0 dan matriks B sama dengan minus 1, 2, 1, 3, 2, 4 dan C sama dengan matriks A dikali matriks B. Tentukan matriks C. Oke, mari kita kerjakan. Jadi caranya itu baris pada matriks A ini kalikan dengan kolom matriks B ini. Baris kalikan dengan kolom. Baris ini kalikan dengan kolom pertama, kedua, ketiga. Mari kita kalikan. 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu baris pertama ini kalikan dengan kolom kedua. 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu baris pertama ini kalikan dengan kolom ketiga. 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 4, ini tambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita tutup dulu ini.
Lalu baris kedua ini kalikan dengan ketiga kolom ini. Baris kedua kalikan dengan kolom pertama, kedua, ketiga. 3 dikali minus 1 sama dengan minus 3 ditambah 4 dikali 3 dikali 4 dikali ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu kalikan dengan kolom kedua. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu kalikan dengan kolom ketiga. 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu yang terakhir baris ketiga ini kalikan dengan ketiga kolom ini, kalikan dengan kolom 1, 2, 3. 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1 ditambah 0 kali 3 sama dengan 0. 1 dikali 2, 0 dikali 2, 0. 1 dikali 1, 1 ditambah 0 dikali 4 sama dengan 0. Hasilnya kita jumlahkan. Minus 1 ditambah 6 sama dengan 5. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Lalu minus 3 ditambah 12 sama dengan 9. 6 tambah 8 sama dengan 14. Dan 3 tambah 16 sama dengan 19. Minus 1 tambah 0 sama dengan minus 1. 2 tambah 0 sama dengan 2. 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi hasil perkalian matriks A dengan matriks B atau matriks C sama dengan 5, 6, 9, 9, 14, 19, minus 1, 2, 1.